Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Masyarul kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai pada siang hari ini menunggu detik-detik masuknya waktu salat zuhur. Mudah-mudahan waktu yang barokah ini kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentaatinya dalam keadaan apapun dan dimanapun saja. Semoga apa yang kita niatkan dari rumah datang ke rumah Allah ini dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Summa salatu wassalam salatan wassalaman daimaini mutalazimain. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada kita syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, judul tausiah singkat kita pada siang hari ini adalah menepati janji. Kita sebagai umat manusia, hamba Allah yang tidak terlepas dari salah dan khilaf, kita sebagai hamba yang lemah, tidak memiliki kekuatan apa-apa, namun kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, fi ahsani taqwim, dimaksudkan oleh Allah agar manusia ini, kita ini menjadi umat yang terdepan, khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia yang diutus ke muka bumi ini dalam rangka beramar ma'ruf nahyu anil munkar. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah pada awal mulanya sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya ketika sudah sampai ke dunia ini kita akan mentaati Allah. Namun kejadiannya bahwa banyak di kalangan manusia ketika dia sudah sampai ke dunia ini, terlahir ke dunia, dia sudah lupa dengan janjinya atau tidak menepati janji. Nah, ini perkara besar bagi kita tentunya, karena kita sendiri sudah mengkhianati janji. Bukan sembarang janji, janji kita kepada Sang Khalik. Nah, bagaimana dengan janji-janji sesama kita? Nah, ini barangkali kaum muslimin rahimakumullah banyak lagi yang akan terkena kita di dalam melaksanakan janji-janji. Apalagi kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, suasana saat ini adalah tahun-tahun politik. Kita berada di akhir Desember, akhir bulan, dan berada di akhir tahun 2023 akan memasuki tahun 2024. Dan lebih kurang 2 bulan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu 2024. Apa fenomena yang kita lihat? Nah, mungkin ini perlu kembali para mubalik mengingatkan kita semua, termasuk
diri kami sendiri terhadap komitmen seorang hamba, seorang manusia yang diawali dengan janjinya kepada Allah untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya, termasuk juga adalah bahagiannya pemimpin-pemimpin yang ada di antara kita. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin barangkali lebih fokus kepada faktor yang ketiga ini, di mana kita diperintahkan untuk mentaati orang-orang yang sudah kita beri amanah sebagai pemimpin di antara kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya janji itu nanti suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Innal ahda kana mas'ula. Jadi bukan perkara main-main. Jadi bermula kalau kita lihat dari aspek kemanusiaan kita, mungkin kalau kita ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis ini cukup ma'ruf di kalangan kita, bahkan anak-anak yang masih SD pun mungkin sudah hafal. Ayatul munafikun. Ada 3 ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Munafik itu bahasa kitanya orang yang bermuka dua. Ketika dia menghadapi A, ngomongnya lain. Jumpa dengan si B, ngomongnya lain lagi. Nah, begitulah kira-kira orang yang ketika dia diminta oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan janjinya, di awal dia katakan iya, tapi mungkin nanti di belakang dia bisa berdusta. Salah satu tanda-tanda ciri-ciri orang munafik itu kata Nabi adalah iza haddasa kazzaba. Apabila dia berbicara, dia suka melakukan pembicaraan-pembicaraan kualitasnya adalah kebohongan. Nah, ini bermula sumber awalnya nanti seorang hamba atau manusia itu menjadi orang yang berkhianat, sebagai pengkhianat dari orang yang telah memberikan amanah kepadanya, termasuk Allah sendiri yang memberi amanah kepada kita untuk menjadi orang-orang baik, tapi kenyataannya banyak orang yang tidak baik. Apabila orang suka berbicara tidak serius dan bahkan bercanda dalam pembicaraan, kalau itu dalam pembicaraan satu dengan yang lain, 2 orang, 3 orang, mungkin tidak jadi persoalan. Tetapi kalau sudah menjadi public figure, dia sebagai tokoh, dia sebagai pemimpin, tentu ini sulit kita akan mempercayainya. Nah, ini kata Nabi ciri-ciri orang munafik. Dia berbicara tidak pernah jujur. Hari ini banyak ya yang datang, mungkin yang muncul di tengah-tengah kita, calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah, bahkan termasuk calon presiden di masa-masa kampanye ini, ya semuanya berhak untuk menyampaikan visi misinya. Tetapi kita harus ingat kaum muslimin rahimakumullah, visi misi yang disampaikan itu hendaknya jangan mengandung unsur kebohongan. Jangan ada hoax di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita sebagai warga negara ini betul-betul dapat memegang apa yang disampaikan oleh mereka, dan nanti pada hari hanya kita tentunya menentukan pilihan kita sesuai dengan hati nurani kita. Tidak ada unsur-unsur lain kecuali karena tuntutan hati nurani kita sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah dimiliki oleh calon-calon pemimpin itu. Bermula dari pembicaraan dusta, masuk ke ranah kedua, kelompok keduanya, wa iza wa'ada akhlafa. Jadi kalau dia berjanji, dia akan mungkir janji, ingkar janji. Nah, maka kita bisa telusuri ini. Kalau omongannya saja sudah nggak benar, banyak bohongnya,
nanti akan muncul konsekuensi berikutnya adalah itu indikasi janji-janji bohong. Kalau sudah dia suka berjanji dan tidak menepatinya, nanti ujung-ujungnya masuk ke ranah berikutnya adalah ketika dia diberi amanah, dia akan berkhianat. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jauh-jauh hari ini diprediksi oleh Rasulullah akan terjadi dan akan selalu terjadi di dalam kehidupan manusia ini. Nah, oleh karena itu kaum muslimin wal muslim rahimakumullah, melalui waktu yang singkat ini kami berpesan kepada kita semua bahwa menepati janji itu adalah hukumnya wajib. Janji kepada siapa? Ya kepada Allah dan kepada sesama kita, sesama manusia. Karena barometer daripada orang-orang yang amanah itu bermula dari pembicaraannya. Manusia itu yang dipegang adalah omongannya. Pak pepatah orang tua kita mengatakan, kalau sudah omongannya nggak bisa dipegang, maka alamatlah dia ini termasuk kategori orang yang tidak akan dapat memenuhi janji-janji yang sudah dia buat, dan akhirnya dia menjadi pengkhianat dari orang-orang yang telah memberikan amanah kepadanya. Maka secara garis besar, tengoklah, perhatikanlah 3 kriteria ini yang ada pada calon-calon pemimpin kita, calon-calon legislatif kita, calon-calon kepala daerah kita. Maka kemudian penentuannya, kesimpulan akhirnya ada pada kita sebagai orang yang diberi hak untuk memilih. Kalau bukan untuk dipilih, ya barangkali ada yang dipilih, ada juga yang memilih. Tetapi tolong sekali lagi kepada kita semua kaum muslimin wal muslim rahimakumullah, perhatikan 3 kriteria ini yang merupakan ciri-ciri orang munafik. Kalau ada 3 ciri ini pada diri mereka, tolong jauhkan dari kita dan jangan kita pilih. Kenapa? Karena Allah murka kepada mereka, kemudian juga malaikat murka kepada mereka, dan manusia pun tidak akan suka dengan mereka. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat memilih calon-calon pemimpin yang terbaik di antara kita di tahun-tahun politik ini, sehingga negeri ini akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang jujur, tidak curang, dan kemudian tidak mengingkari, mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.